Siapa yang tidak tahu soal Umbrella Girl? Iya, wanita berparas cantik yang memaniskan event MotoGP di setiap musimnya. Para Umbrella Girl atau gadis payung ini melindungi para pembalap dari terik matahari di awal pertandingan. Tapi, tahukah kamu, sejarah di balik hadirnya Umbrella Girl? Umbrella Girl sudah ada sebelum tahun 1960. Saat itu peraturan ketat diberlakukan bagi mereka yang ingin menjadi Umbrella Girl. Dahulu kala di tahun 1960-an, Umbrella Girl harus berstatus sebagai istri dari pembalap, dan banyak wanita yang bangga kalau sudah menjadi Umbrella Girl, karena statusnya yang sudah menjadi pasangan sah dari si pembalap. Berbeda dengan sekarang. Sekarang bahkan ada agensi khusus yang bisa dikontrak oleh para promotor, mulai dari model pemula hingga profesional. Kemunculan Umbrella Girl dengan naungan agensi model baru muncul pada tahun 1983. Mulai dari saat itu, persyaratan untuk menjadi Umbrella Girl berubah seperti memiliki dasar sebagai model, bertubuh ideal dan yang paling penting bersedia berdiri di bawah terik matahari dengan sepatu hak tinggi untuk berjam-jam. Honornya pun dinilai cukup besar, maka dari itu banyak wanita yang ingin menjadi Umbrella Girl. Umbrella Girl sendiri memiliki makna mendalam, bukan hanya menjadi pemanis dalam ajang balapan saja, tapi juga berperan sebagai pemberi motivasi, semangat dan menghibur pasangannya agar bisa berada di podium utama. Ada beberapa hal yang berbeda pada MotoGP yang digelar di tengah pandemi COVID-19, seperti dikutip dari laman Box Rexall. MotoGP telah menetapkan protokol keamanan yang ketat yang dimaksudkan untuk meminimalkan risiko penularan antar personel di paddock. Penyelenggara MotoGP akan melakukan tes kesehatan kepada semua personel baik pebalap, mekanik, maupun staf dorna. Semua personel di MotoGP harus menggunakan peralatan perlindungan pribadi, seperti masker dan selalu melakukan cuci tangan dengan rutin. Di dalam sirkuit, jarak sosial juga diterapkan. Posisi Umbrella Girl juga telah dihilangkan. Pekerjaan mereka akan dipenuhi oleh tim pebalap. Anggota tim akan bertugas untuk memenuhi kebutuhan pebalap. Di grid start biasanya Umbrella Girl akan menemani pebalap. Dilansir Kores di Moto, saat berada di grid start, setiap pebalap MotoGP hanya boleh ditemani maksimal 6 staf. Rider dan staf teknis akan menggunakan masker. Dan disediakan dispenser hand sanitizer sebelum memasuki grid start untuk para staf. Kehadiran para gadis payung atau Umbrella Girl ini terakhir kali kita melihat mereka pada seri Valencia 2019. Namun, jika melihat perkembangan saat ini, ketika situasi kesehatan membaik, jumlah orang yang dapat mengakses atau masuk ke sirkuit juga meningkat. Dimulai dengan jurnalis, yang meskipun hanya dapat mengakses beberapa area terbatas, dan dengan beberapa ruang tamu paddock yang kembali menyambut sekelompok orang dengan jumlah terbatas. Di dunia Formula 1 telah meniadakan gadis cantik ini untuk berada di grid, tetapi kejuaraan dunia MotoGP tetap percaya dengan tradisi ini. Harapannya, tahun 2022 musim depan semuanya bisa kembali normal, dan kita bisa melihat mulai dari sesi latihan hingga race kembali seperti dulu. Umbrella Girl atau gadis payung akan kembali berada di samping pembalap di grid dan biasanya akan menjadi pemersatu para fans. Paddock MotoGP perlahan kembali normal setelah krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Setelah pembukaan kembali sebagian area perhotelan, giliran para gadis payung atau Umbrella Girl kini akan kembali ke lintasan. Dan kita berharap tahun depan semua sudah normal lagi termasuk MotoGP di Mandalika Indonesia pada tanggal 20 Maret tahun 2022. Kita berharap gadis payungnya juga dari Indonesia saja. Oke bosku, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak informasi ini sampai selesai. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Dadah.